Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Nah, kali ini sama Mbak Atika yang kebetulan lagi berkunjung ke Jogja. Jogja. Nah, kali ini kita membahas tidak biasanya sama Mas Juju membahas film-film Indonesia ya. Kali ini bahas Hamka karena kebetulan emang Mbak Atika yang lagi berkunjung yang lagi sempat bahas ini Sempat dan nonton? sempat nonton tadi kita nonton dulu Buya Hamka, filmnya Buya Hamka. Ini film trilogi ya. Iya, aku Trilogi. juga baru tahu tadi Dia ternyata tuh nggak tahu trailer. apa-apa soal Hamka. Sama sekali nggak tahu, nggak lihat trailernya, Tapi nggak lihat kamu ngerti beritanya. nggak sih Buya Hamka itu siapa? Tahu, salah satu tokoh Muhammadiyah. Ya, dia salah satu sastrawan besar juga di Indonesia. Dengan berbekal itu nonton ya. Iya. Telah dikit pula. Ya Telah lumayan dikit tadi pula. Aku telannya. kebelet soalnya. Oke. Nah, aku pengen nanya dulu sih ke kamu, bagaimana pendapatmu sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa nih soal film. Aku kan nonton trailernya dulu. Aku punya ekspektasi terhadap film ini. Nah, makanya sudut pandangmu nanti belakangan aja. Nah, Oke. sudut pandangmu yang sementara Pak Hamka itu nama pena. Aslinya itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Karim ya kalau nggak salah Karim. namanya. Ya. Nah, Karim Amrullah. Nah, pas dia bikin buku, bikin Ka'bah di bawah lindungan Ka'bah. Nah, Tenggelamnya itu kapal Karim. namanya tuh disingkat Hamka Amrullah. Ini jangan lama. HAMK. H titik M H A sama Amrullah. Amrullah. Makanya Nama kemudian belakangnya. para sejawatnya lebih akrab memanggil dengan nama Hamka. Hamka. Tuan Hamka, Buya Hamka, Pak Hamka gitu. Oke. Nah, oke, lanjut ke gimana impresinya Mbak Tika Impresi. soal film ini? Ekspektasiku nol ya, sama sekali aku nggak tahu. Aku pun juga baru diajak Mas Daris 2-3 hari yang lalu Iya, ya. aku tuh bingung mikir. Aku pengen bahas Hamka gitu. Pokoknya dadakan banget, aku nggak ada persiapan, nggak nonton trailer. Aku cuma tahu kalau ada film ini dan yang main Vino dan Bella. Vino dan Bella. Terus nonton sebagai orang awam yang bener-bener nggak tahu sama sekali, nggak ada ekspektasi sama sekali. Aku enjoy banget, aku suka banget sama kontennya, isinya. Dan kalau tadi kita sempat ngobrol itu di film ini banyak yang quotable, Iya. quotable gitu. Dan aku suka karena banyak yang cocok di aku. Kita ngelihat, apalagi kan kita juga suka nulis, dan Buya Hamka ini kan juga sastrawan gitu kan, suka gitu. Jadi Tidak ekspektasi kalau cerita ini bakal ngambil begitu sudut enjoy. pandang itu ya. Jadi aku tahu film ini trilogi ya, trilogi. Jadi ekspektasiku itu udah jelas bahwa film ini tidak akan bisa menyelesaikan semua tentang Buya di sini. Makanya aku penasaran ini tuh mau nyampe mana. Mau nyampe mana? Ya kemudian di cut dengan baik ya. Cutnya oke lah ya. Katanya oke. Cutnya oke. Nah, tapi aku nggak ngerti ini film mau ngapain awalnya karena sejujurnya Buya itu paling lekat dengan ingatan tuh soal sastrawan dan soal ketika penangkapannya sama Pak Karno. Itu yang paling lekat di ingatanku ya. Jadi film ini mau ngapain? Ternyata film ini nyorot kehidupan pribadi Buya. Bagaimana beliau itu, film ini boleh dibilang film yang romantis ya. Romantis, kerasa Film romantis. Bagaimana Buya memperlakukan istrinya, bagaimana Buya menolak ajakan-ajakan yang kemudian akan menyakiti istrinya. Benar. Itu cukup feminis. Iya. Ya, Buya Hamka itu sebagai seorang kiai ya. Apalagi ini ya, kalau tadi kita ngobrol gimana seorang Buya Hamka itu masih mau mendengar pendapat dan juga saran dari istrinya. Bukan yang terus kamu itu perempuan, kamu nggak punya hak untuk ngomong, itu enggak. Jadi dan di luar dugaan Vino memainkannya dengan baik. Aku adalah orang yang skeptis bahwa Vino akan bisa memerankan Buya dengan baik. Karena apa? Karena visualnya gak cocok aja. Oh, aku nggak familiar juga sih dengan sosok Buya Hamka. Jadi ya tadi bener-bener ekspektasi nol. Tapi kalau Mas Daris kan udah tahu Buya Hamka seperti apa, dan sempat ngomong juga, aku penasaran nih gimana nanti Vino portrayingnya. Vino portrayingnya gimana? Ada beberapa hal yang ternyata film ini nyaris 80% pakai bahasa Minang. Iya. Itu keputusan yang sangat berani. Kalau subtitlenya kacau, ada beberapa yang kacau Spuronye, ada dua tiga subtitle yang enggak deh. Kayaknya kayak gini terjemahannya. Tapi ngerti nggak Mas Daris? Sedikit banyak ya, sedikit ngerti ya. Karena aku punya teman orang Minang juga. Tapi film ini jadi dekat dengan akarnya. Dengan pemakaian bahasa Minang, terus
Laudia sama Vino itu aku nggak ngerti logat Minang yang sebenarnya ya. Apakah benar atau enggak gitu ya? Tapi aku nontonnya enjoy. Nontonnya enjoy, aku tidak merasa ada yang salah. Sebagaimana aku tidak merasa ketika film-film Sultan Agung memakai bahasa Jawa itu tidak ada yang salah. Pun ketika ada orang Sunda yang kiai dari Sunda yang bertamu, bahasa Sundanya juga oke. Logatnya juga iya. Jadi detail filmnya, Mbak Tika notice ada satu bendera Jepang. Ya, bendera Jepang di ruangan kerjanya Gubernur Nakashima. Jadi sempat aku notice, aku bilang ke Mas Deris, coba lihat benderanya. Itu bukan Hinomaru, itu bukan bendera negara. Itu Ini adalah Wibu sih, jadi tahu Hinomaru Rising apa. Sun. Jadi itu bendera memang identik sama Pendudukan tentara ya, tentara Jepangnya gitu. Dan itu detail yang jarang filmmaker kita, kalau ke Jepang ya udah putih hitam putih merah itu aja. Cuman ini tuh oh ya ini beda, bendera pendudukan itu bendera yang militer. Bukan bendera yang dipajang di depannya. Iya, beda sama yang dikibarin di depan. Beda. Makanya film ini minimal dari sudut pandang kami ya, yang orang Jawa yang tidak tahu Minang, tidak terasa aneh. Enggak. Sama Vino anunya bagus. Pelafalan attitude-nya bagus. Iya, tadi bilang pelafalannya bagus itu. Ya, itu tumben, maksudku tidak biasanya film-film kayak gini tuh punya pelafalan yang bagus ya. Apa namanya? Pak Dahlan, film Pak Dahlan itu pelafalannya tidak oke, makanya pakai suara orang lain. Oh. Termasuk Ayat Cinta. Ketika Fahri ngaji itu pakai suara orang lain. Oh, itu aku baru tahu. Makanya aneh. Nah, ini tuh Vino bagus. Dia tuh menukil beberapa ayat tuh dengan sangat oke. Nah, aku jadi ingat Mas Bagas nonton Kodrat. Terus kemudian ada temanku Tama namanya. Pembacaan ayat Qur'annya juga bagus di Kodrat Vino. Oh, Vino juga. Nah, makanya mungkin udah biasa. Nah, film ini tuh oke ya. Oke aja. Film biopik itu kan akan dalam tanda kutip membosankan ya. Iya, karena kita udah tahu ceritanya. Dan nggak akan bisa kita paksain konflik di situ kalau memang nggak ada. Jadi penekanan lebih di paruh awal film, di film ini pertama itu kepada hubungannya Hamka dengan Pak Hamka, Buya dengan istrinya, lalu dinamika keluarga, lalu dinamika sebagai seorang sastrawan. Itu menurutku bagus banget sih. Bagaimana kemudian dia pertama kali bertemu Pak Karno, menjalin persahabatan dengan Pak Karno yang mungkin nanti di film kedua akan pecah karena beliau dipenjarakan oleh Pak Karno ya. Itu bagus sih, ngatur seatnya ya, ngatur nanam benihnya di film pertama itu bagus untuk kemudian akan dipetik di film kedua. Sayangnya emang sebagai sebuah film biopik, ini bukan film biopik terbaik. Buatku masih ada yang lebih baik. Buatku film biopik terbaik tuh sampai sekarang aku belum nonton Cut Nyak Dim, tapi katanya itu yang terbaik. Nanti kapan-kapan aku nonton. Tapi buatku masih di Pak Dahlan, Kiai Dahlan, Sang Pencerah. Film dari segi entertaining, dari segi lagu dan sebagainya tuh Sang Pencerah emang bagus banget sih. Belum nonton aku. Buya Hamka ini masuknya di film pertama ini belum lah ya. Biasa, film oke aja. Tapi belum yang wow. Belum yang wow. Aku tidak yakin di film kedua juga akan jadi wow sih, tapi layak tonton kok. Terutama buat orang Muhammadiyah ya. Karena penyebutan Muhammadiyah itu berkali-kali kan. Iya, kan namanya juga tokoh Muhammadiyah. Iya, kan. Buya kan pertama tokoh Makassar, kemudian dia pulang ke Sumatera kan, dia jadi ketua pimpinan wilayah Sumatera Timur, Padang ya, Padang Minang. Nah, itu tuh dan ruh Muhammadiyahnya itu beneran kerasa, dalam artian digaungkan berkali-kali, aku adalah orang Muhammadiyah, aku adalah orang Muhammadiyah itu. Dan emang aku sebagai orang awam ya, maksudnya aku tidak berorganisasi, kita ketinggalan berapa menit ya pertama, mungkin 10-15 menit kan ya di awal, nggak nyampe. Kita masuk langsung, scene pertama yang disuguhkan adalah betapa Buya Hamka ini sangat menggaungkan pentingnya pendidikan. Iya, langsung itu di awal kita nyampe adegan itu langsung. Kita masuknya waktu di situ dan langsung ini memang semangatnya Muhammadiyah. Semangatnya Muhammadiyah kan pendidikan sama kesehatan. Aku kan orang Muhammadiyah ya. Boleh ditonton nanti kontenku soal Sang Pencerah, bagaimana dan aku Muhammadiyahnya aku ya. Makanya aku suka. Aku pernah bilang sama Mbak Atika di konten kita yang buku Secrets of Divine Love. Aku tuh suka aku semakin ketagihan bikin konten-konten edukatif. Buku-buku atau film-film yang bisa memantik
kita berpikir. Nah, Buya Hamka ini dengan melihat beliau, dengan aku, kita ya, Mbak Tika juga menulis kan, backgroundnya yang suka menulis tuh kita ditampar berapa kali, Mbak? Aduh, udah tiap kali ada kata-kata yang masuk, tuh kan. Ditampar berapa kali. Maksudnya penulis itu emang harus persisten. Nah, terus ruh penulis adalah bagaimana dengan tulisan kita, Kiai kok nulis? Iya, Kiai sempat kok gitu. nulis drama picisan? Roman yang Roman. seperti Nah, itu. ya karena kalian belum baca. Bagaimana dari tulisannya Buya yang di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu kemudian ada jiwa-jiwa Minang, ada jiwa-jiwa Islami yang memang disampaikan dalam kapasitas beliau sebagai seorang Muslim saat itu, sebagai orang yang ya aku ilmuku segini, ya udah yang bisa aku sampaikan segitu. Nah kemudian ketika beliau ingin menulis tasawuf sama istrinya belajar lagi. Iya, karena tanggung jawabnya gede nih. Akhirnya belajar lagi, berguru lagi ke bapaknya yang kebetulan kiai juga, kiai besar. Itu tuh menyenangkan ya. Iya. Menyenangkan nontonnya bahwa kita ngelihat pertumbuhan Buya dari apa pada saat itu dari seorang ketua Muhammadiyah Makassar sampai kemudian jadi sastrawan yang disegani, bahkan dipanggil oleh Pak Karno karena karyanya. Kan itu bahkan sampai jadi sahabatnya Nippon ya. Sahabatnya Nippon karena pengaruh beliau memang sebesar itu. Pengaruh beliau itu memang sebesar itu. Padahal beliau itu cuman tokoh Sumatera Utara. Tapi pengaruhnya kerasa. Iya. Sampai Jawa. Bukunya dinikmati banyak orang. Itu kan bukunya itu kan dicetak Balai Pustaka Jakarta kan. Iya. Kan, Balai Pustaka. Itu kan bagus banget, itu kan keren banget. Aku merasa termotivasi lagi sih untuk menulis, untuk apa namanya, dalam arti berkarya, bahwa kita memang harus melakukan hal yang kita bisa pada posisi kita saat itu. Ada ini loh Mas Daris tadi quotes, aku nggak gitu inget, tapi intinya adalah ya kalau ada pemikiran cemerlang tapi kalah sama males itu ya. Iya, itu aku langsung. Itu Buya bilang gitu. Buya itu orang yang romantis. Di sini diperlihatkan ya dia tuh ngerayu istrinya berapa kali. Aku malu loh liatnya. Sampai ini itu anak udah 5 loh, kok masih aja ngerayu gitu. Tiap tuh masih dibikinin puisi dan in a way aku agak relate sih, in a way ya. Aku agak hopelessly romantic juga kan orangnya. Tapi ya gitu, aku malu juga liatnya. Tapi nggak keringi ya? Nggak keringi, karena gini ya, karena agak berbeda dengan Dilan. Dilan tuh kan di buku dia enak banget ya dibaca. Iya. Romantis banget. Tapi ketika di film kan buyar sih. Buyar. Kayak nggak mau aku denger ini. Ini karena koreksi kalau salah ya teman-teman. Mungkin karena logat Minang, mungkin karena bahasa Minang, bahasa Melayu. Jadi setiap puisi yang dilantunkan Buya, setiap quote-quote yang disampaikan Buya itu terlihat convincing. Atau mungkin simply karena aktingnya Vino bagus aja. Mungkin semuanya sih ya. Gitu. Karena film by the way Di Bawah Lindungan Ka'bah sama Tenggelamnya Van der Wijk juga udah difilmkan ya. Aku Di Bawah Lindungan Ka'bah itu nggak inget-inget banget filmnya karena cukup forgettable. Tapi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu filmnya gila, ada satu take yang wow itu. Satu take apa dia mencerca Hayati. Zainuddin. Itu gila dan itu diucapkan dengan bahasa Indonesia padahal. Tapi enggak kering. Mencercanya enggak yang kasar ya? Enggak. Jadi kamu nonton lah nanti. Belum nonton. Cukup capek nontonnya karena filmnya lama, 2 jam setengah kan filmnya. Atau 3 jam ya. Ada India ya. Ada uncut-nya soalnya. Ada versi uncut-nya. Itu filmnya benar-benar agak capek nontonnya karena itu memang drama ya. Roman. Nah, ada satu kalimat yang aku suka dari Buya. Orang itu dakwah itu enggak cuman soal menyampaikan sesuatu lewat mimbar. Iya, enggak cuma di masjid katanya. Lah orang sukanya roman. Itu sama sebenarnya kan dakwah kalau kita lihat wali ya. Wali yang di Jawa kan juga akhirnya mereka dakwah masuknya ke tradisi. Iya, Kalijogo kan, Sunan Kalijogo. Memang ada cara-cara tertentu bahwa ini kan setengahnya juga dakwah ya. Setengahnya. I'm sorry. Tapi bener memang iya. Jadi bagus sih film Buya Hamka itu. Bukan film yang sangat bagus, tapi menurutku
bisa merepresentasikan Buya seperti apa. Sebagai film pembuka, oke. Oke, sebagai film, karena endingnya pas. Film kedua nanti tayangnya Idul Adha. Oh iya. Film Sengaja ketiga, banget sih. Yang ketiga aku belum nyari yang ketiga. mungkin kapan? 17-an mungkin? Mungkin. Nah, kenapa film-film pertama itu akan menceritakan kehidupan Buya Hamka, film kedua nanti akan menceritakan perjuangannya Buya Flashback Hamka. ya? Bukan flashback. Film kedua. Iya, film kedua flashback. Bukan. Bukan. Kan itu nanti sampai MUI berdiri kayaknya ya. Hmm. Perjuangannya sebagai seorang nasionalis. Itu nanti harusnya dia mendirikan Partai Masyumi, berkonflik dengan Soekarno nanti. Nah, film ketiga flashback. Oh, justru flashback. Oh, berarti aku tadi salah waktu lihat. Nyeritain masa mudanya Buya pertama kali bertemu istrinya, pertama kali bertemu Amir, si Martenolio tadi. Terus waktu ini ya, mau studi. Mau ketemu Pak Cokro yang diperankan oleh masih Reza Radian. Ada film Cokro Aminoto yang memerankan Reza Radian juga. Nggak Jadi tahu. kayak universe itu. Semoga ya, karena ada filmnya Pak Karno. Tapi seingatku yang main Aryo Bayu, bukan Anjasmara. Iya, Seingatku yang main Aryo Bayu, bukan Anjasmara. Mungkin lagi sibuk kali Mungkin, ya. seingatku yang main Aryo Bayu. Tiket. Nah, kenapa kok di film ketiga itu malah menceritakan masa mudanya? Karena memang biar kita di film satu kedua itu kita invest dulu sama Pak Hamka itu siapa? Apa sih prestasi beliau? Kenapa beliau layak ditampilkan? Baru karena film kedua itu nanti kan sampai akhir sampai beliau tua, make up-nya bagus banget by the way di trailer. Iya. Keren. Iya, make up-nya bagus banget. Nah, film ketiga ini baru, ini kalian penasaran kan bagaimana beliau ketemu sama itu, bagaimana beliau bertemu seseorang yang menjadi inspirasi kapal Van der Wijk. Itu aku suka banget. Dia melulus kapal Van der Wijk karena orang lain, karena dia mungkin pernah jatuh cinta sama orang lain, tapi kemudian dia sekarang kan sama istrinya dan dia menuliskan itu dan bagaimana istrinya tahu kalau ya udah sih. Betul. Itu bagus banget. Bagaimana dinamikanya Vino sama Laudia itu top. Bagus. Chemistry. Ya, Chemistry-nya bagus. Ya seperti itu pasangan yang oke mungkin ya. Iya, sehat kalau Sehat. kamu. Sebagai seorang Buya Kiai yang agak sinonim sama patriarki mungkin zaman dulu. Tapi beliau sangat feminis, sangat menjunjung tinggi perempuan. Tahu cara menghargai perempuan. Oke, itu aja konten kita soal Buya Hamka. Ternyata panjang ya. Aku ngiranya bakal bentar. Kayaknya juga baru bentar loh ngobrolnya. Udah 17 menit. Oke, itu aja. Jangan lupa komentar. Kalau kalian pengen ya, kita berbagi pendapat soal film ini. Silahkan koreksi kalau kami salah. Ya, betul. Seperti biasa kita juga manusia. Yang benar hanya Allah. tiba-tiba religius. Iya, karena filmnya religius. Nah, jangan lupa subscribe juga karena tanpa dukungan teman-teman juga kita nggak akan bisa berkembang. Thank you, sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.